سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سنى بسنته إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم واجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله ومن يتق الله ويطيع الرسول فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى أيضا في آية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Sidang jamaah Jumat Masjid Al-Fitrah yang dirahmati Allah, puji dan syukur kepada Allah senantiasa kita haturkan. Rasa syukur karena Allah memberikan kita beribu-ribu nikmat setiap harinya. Mulai kita bangun pagi tadi subuh hingga nanti insya Allah malam kita akan kembali tidur. Wabil khusus adalah nikmat iman dan nikmat hidayah, dan kita berdoa Allah akan senantiasa menanamkan iman dan hidayah dalam hati kita hingga kita menghadap Allah dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok panutan kita, akhlak beliau yang kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan beliau, aktivitas beliau, profil beliau. Kita bergerak sesungguhnya mencoba menciptakan perilaku dan karakter yang sesuai dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam waktu yang singkat ini hingga 10-15 menit ke depan, khatib ingin memberikan beberapa potong wasiat yang tadi telah khatib kutip dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa taala melukiskan bahwa sesungguhnya telah nyata kita lihat kerusakan demi kerusakan yang terjadi di laut dan di darat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala dhaharal fasad fil barri wal bahri. Telah nyata adanya kerusakan di laut dan di darat. Bima kasabat aidin nas. Oleh tangan manusia sendiri. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya Allah tunjukkan, pertontonkan kepada kita apa yang telah dilakukan oleh sebagian di antara kita. Tidak semuanya, tapi sebagian di antara kita. La'allahum yarji'un, semoga mereka bertaubat, memohon ampunan Allah dan kembali kepada jalan kebenaran. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jelas kerusakan. Dalam istilah bahasa Arab dipakai al-fasad. Fasad itu kalau kita ambil akar katanya adalah khurujus syai' anil i'tidal. Keluarnya sesuatu dari keseimbangan, hilang keseimbangan. Keluar dari normalitasnya, keluar dari fitrahnya. Normalnya kalau kita misalnya mengendarai mobil larinya stabil.
Begitu jalannya goyang, berarti ada sesuatu. Mungkin mesinnya, mungkin bannya. Rusak dia, fasad namanya. Fitrahnya manusia adalah laki-laki suka pada perempuan, perempuan suka pada laki-laki. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah hiasi kita dengan rasa suka pada lawan jenis. Normal. Tapi apa yang terjadi ketika ada laki-laki suka pada laki-laki, perempuan suka pada perempuan, itu tidak normal. Ini namanya fasad. Rusak. Inilah kenapa dalam istilah bahasa Arab disebut fasad adalah khurujus syai' anil i'tidal, keluar dari keseimbangan. Keluar dari kebiasaan, menjadi abnormal dia. Situasi abnormal. Itu fasad. Nah, hari ini dipertontonkan oleh Allah kepada kita kerusakan demi kerusakan. Bencana demi bencana. Kalau kita diskusi dengan beberapa ilmuwan di Darussalam tentang teori kebencanaan. Ada bencana karena memang bencana alam. Allah turunkan dalam bentuk kerusakan alam. Banjir, longsor, banjir bandang dan segala macam, sesuatu yang di luar kendali kita. Kenapa? Karena memang Allah berikan. Itu pun karena ada kontribusi manusia dalam proses bencana alam tersebut. Nah, sekarang Khatib ingin mengajak kita melihat ada satu bencana lain yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu bencana sosial atau bencana kemanusiaan. Kalau tadi kita bicara soal natural disaster, bencana alam. Nah, sekarang kita bicara soal humanitarian disaster. Bencana yang terjadi karena kemanusiaan itu sendiri, penyakit-penyakit sosial. Salah satunya yang Khatib sebutkan di atas, yang hari ini muncul dan muncul terus di tengah-tengah masyarakat, penyakit-penyakit sosial. Di samping karena kemajuan teknologi dan modernitas, juga karena kemudian pemahaman agama yang kurang, serta karena penyebab-penyebab lainnya, maka muncullah penyakit-penyakit sosial di tengah-tengah masyarakat. Nanti akan Khatib sampaikan di bagian akhir. Nah, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kenapa fasad ini muncul? Jelas disebutkan bima kasabat aidin nas. Karena memang ada usaha atau kontribusi daripada manusia yang dalam ditafsirkan oleh para mufasir. Ibnu Katsir itu mengatakan bahwa yang disebut dengan bima kasabat itu sama dengan bisababil ma'asi, dengan sebab adanya kemaksiatan. Karena kita melakukan kemaksiatan, itu yang disebut dengan kontribusi tangan manusia. Dia mengutip apa yang dituliskan oleh Abu Aliyah. Di sana dikatakan bahwa man asallahu fil ard fakat afsada fil ard. Siapapun yang bermaksiat di atas muka bumi, sungguh dia telah merusak kehidupan dunia. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Nah, ini yang hari ini terjadi sesungguhnya. Kemaksiatan demi kemaksiatan terjadi terus. Kita yang mestinya bersyukur kepada Allah. Allah beri kesehatan, Allah beri rezeki, Allah beri amanah, Allah beri pekerjaan, Allah beri keluarga, Allah beri kesehatan. Mestinya kita syukuri dengan menempatkan semuanya pada naturalnya, pada fitrahnya, pada keseimbangannya. Tapi yang terjadi kita mengingkari nikmat Allah tersebut, menggunakannya tidak pada apa yang telah Allah amanahkan. Maka jatuhlah dia pada fasad, kerusakan demi kerusakan. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kemaksiatan ini adalah salah satu fenomena-fenomena yang bisa kita lihat hari ini, hari demi hari. Kemaksiatan di pemerintahan, kemaksiatan di masyarakat, kemaksiatan dalam pergaulan, di sekolah, kita bisa melihat. Lalu pertanyaan terakhir pada bagian akhir yang ingin Khatib sampaikan adalah, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, hindari maksiat itu sendiri. Jangan lakukan kemaksiatan untuk diri sendiri. Jangan lakukan kerusakan, jangan lakukan penyalahgunaan kekuasaan. Adalah rahasia umum di tengah-tengah kita lihat beredarnya banyak sekali penyakit-penyakit sosial, zina, sabu-sabu, korupsi. Kita harus jauh dari itu semua.
diri kita sendiri. Yang kedua adalah jadilah pionir, champion, penyeru. Apabila kita lihat ada pelaku kemaksiatan yang melakukan kerusakan, tinggal di lingkungan kita, bersama kita, dalam otoritas kantor kita dan segala macam, cegah dia. Jangan biarkan. Jangan kemudian kita acuh seolah-olah kita tidak terimbas dari kemaksiatan yang terjadi. Ini penyakit juga sebenarnya. Sering kadang-kadang cara pandang kita adalah sejauh memang tidak terimbas pada keluarga saya, silahkan aja mereka gunakan obat-obatan atau sabu-sabu, yang penting anak saya tidak terkena. Ingat, akan tiba waktunya juga anak-anak kita akan terimbas dari hal tersebut. Hanya soal waktu. Maka jangan biarkan penyakit seperti itu hidup di tengah-tengah masyarakat kita, di kampung kita, atau di tempat kita bekerja, atau di lingkungan di mana kita hidup dan berkarir. Selain untuk diri kita, jadilah kita pionir. Dalam satu hadis masyhur, Rasulullah SAW mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaran." Siapa di antara kamu melihat adanya kemungkaran, kemaksiatan, falyughayyirhu biyadihi. Rubahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu, dengan jabatanmu, dengan kewenanganmu. Buat peraturan-peraturan, regulasi, aturan. Tidak boleh. Kalau kamu punya kekuasaan. Kalau kamu tidak pada posisi punya kekuasaan, falyughayyirhu bilisanih. Gunakan lidahmu untuk menasehatkan. Memberikan nasihat-nasihat. Larangan-larangan, mengajak. Tapi kalaupun tidak mampu kamu lakukan, falyughayyirhu biqalbih. Fa illam tastati fa biqalbih. Gak mampu pun kamu lakukan, kamu gak punya kekuasaan, tidak bisa pun menasehatkan, maka lakukan dengan hati. Artinya apa? Tidak ikut-ikutan. Innahu adha'aful iman, dan itu selemah-lemah iman sebenarnya. Kita ingin yang paling tinggi. Bahwa kita punya kekuasaan untuk merubah sesuatu, menghindarkan kemaksiatan, menyeru pada kebajikan. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Begitu ada satu pelaku maksiat, bukan berarti dia saja yang akan dihukum oleh Allah. Kita sudah lihat. Kita belum berjarak ini dengan 26 Desember tsunami 20 tahun yang lalu. Allah tidak menghukum pelaku maksiat saja, tapi Allah menghukum semuanya. Boleh jadi ada kontribusi kesalahan kita, membiarkan, melihat, tahu, tapi kita tidak melakukan apapun. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun." Ya Allah, apakah kami semua akan dihukum dengan kemaksiatan sementara ada di antara kami orang-orang saleh? Rasulullah menjawab tegas, "Na'am." Betul. Idza kasarat al-khaba'ith. Kalau sudah banyak kali kemanusiaan akan dihukum semua, tidak ada urusan mau ulama ada di sana, mau tengku, mau guru, orang-orang salih. Nah, pada bagian akhir yang khatib ini katakan bahwa menjadi orang baik itu bagus. Menjadi orang yang salih dalam bahasa Arab itu bagus. Tapi kalau bisa naik satu level lagi menjadi orang yang muslih, tidak hanya baik untuk dirinya, tapi dia menciptakan kebaikan untuk orang lain, menjadi penyeru. Ya. Kalau hanya kemudian kita hanya menjadi ahlu zikir, salatnya rajin, zikirnya mantap, tapi hanya memikirkan diri sendiri, bagus. Lebih bagus lagi kalau kita selain baik untuk diri sendiri, kita juga baik untuk orang lain, memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Mudah-mudahan sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah hindarkan kita dari peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi. Khatib ingin tutup dengan kutipan satu data yang sangat menakutkan. Data dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh mencatat adanya 441 pengidap HIV di Kota Banda Aceh hingga akhir tahun kemarin. Angka ini terus bertambah. Kalau kita tracking siapa mereka itu, satu, mereka adalah waria atau gay atau orang laki-laki yang suka dengan laki-laki yang kena. Kedua, mereka yang suka melakukan hubungan
seksual yang tidak sehat, berganti-ganti pasangan laki-laki dan perempuan. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Berganti-ganti pasangan, bukan dengan istri yang sah, bukan dengan satu orang. Yang ketiga adalah mereka yang suka menggunakan jarum suntik, terutamalah pengguna narkoba. Itu yang 441 orang tadi. Dan data ini menakutkan sekali. Itu baru Banda Aceh, kita nggak bicara Aceh. Dan hari ini di Banda Aceh pun gaya hidup LGBT sudah biasa. Gaya hidup lesbian, gay. Saya lihat di platform Facebook misalnya dengan bangga mereka mengatakan kami ada klub gay, klub lesbian, ayo bergabung dan segala macam. Ini pekerjaan rumah. Maka jangan membayangkan bahwa seolah-olah kita sudah saleh, sudah baik lalu berhenti di situ. Bahwa kita saleh, bahwa kita ahlu zikir, ahlu salat, bagus. Tapi bergerak satu langkah lagi, mencegah terjadinya kemaksiatan melebar kemana-mana. Supaya Allah tidak mengutuk kita semua satu kampung, satu kota. Karena kita tidak mencegah kemungkaran itu terjadi. Barakallahu li walakum bil Qur'anil azim. Wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma ja'alna minhum wa ja'alna minal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa may yattaqillah faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa hadikil kafarata wal musyrikin wal yahudiyyin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin wa Gaza. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin wal mustadafin fi Gaza. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu a'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.